101 yang tebal. Masih mengenai sembahyang tasbih lah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Syekh Abu Talib, adakah sudah? Dan kata Syekh Abu Talib Al-Maki di dalam kitab Qutul Qulub, ada nama kitab Qutul Qulub. Kalau mau dimaknakan makanan hati. Jadi kitabnya ada makanan zahir, ada makanan hati. Kalau makanan zahir ya seperti kita sehari-hari ini, makan nasi, makan yang lain-lain, itu makanan zahir. Ini makanan hati, ialah ibadah. Jadi amal, ilmu, itu mesti ada. Ilmu, amal, ilmu. Jadi beramal disertai dengan ilmu. Karena sama-sama cahaya kemarin tuh. Al-ilmu nurun wal amalu nurun. Ilmu itu cahaya, amal juga cahaya. Apa kata beliau nih? Menguatkan sembahyang tasbih nih. Yustahabbu lahu ayyusalliya salat tasbih fi kulli jumu'atin marrataini marratan naharan wa marratan laila wa hiya salasumi'ati tasbihatin fi arba'i raka'atin in sallaha narahan la yafsilu bainaha bitaslimin wa in sallaha lailan sallama fiha salamaini. Ini kata Syekh Abu Talib Al-Maki, dalil untuk menguatkan sembahyang tasbih kemarin. Jadi sekurang-kurangnya sembahyang tasbih itu adalah seumur hidup sekali. Kalau bisa setahun sekali, kalau juga kuat lagi sebulan sekali, kalau kuat lagi seminggu sekali, kalau kuat lagi setiap hari. Jadi sembahyang tasbih setiap hari itu bagus, seminggu sekali kah, atau sebulan sekali kah, atau setahun sekali kah, atau seumur hidup sekali. Jadi artinya pernah menggawikan sembahyang tasbih. Lebih-lebih bagus nih menyambut hari raya kurban nih. Jadi hari kurban ini dibarengi dengan sembahyang tasbih, bagus. Kalau besok mau puasa, bagus. Hari Kamisnya puasa, bagus lagi. Tanggal 8 Dzulhijjah puasa besok. Besok 9 hari Arafah puasa besok. Hari Jumat baru Lebaran. Baru makan daging. Kan lengkap jadinya tuh. Puasa dapat, daging dapat, memotong, mengada motong itu dapat, nukar. Tuh. Mengada nukar ya sudah, jadilah kaki 2 aja. Ayam, mengada kaki 4, kaki 2 ayam, enak. Berkurban dengan ayam. Mun tidak juga sedekah pada hari raya. Berkurban tidak kuat, tidak mampu, sedekah dengan ayam. Dengan ayam tidak mampu juga, sedekahlah barang 1.000. Jadi ada pengorbanan ketika hari raya. Sedekahnya kemana? Kerabat cari, famili cari. Famili yang susah, kerabat yang susah, itu disedekahi. Menjauh tetangga kiri kanan, melarat semua tetangga, ya sudahlah sedekahi. Jadi tetangga. Keluarga suki semuaan sudah katanya. Tetangga yang dekatnya ada. Artinya sunat bagi seseorang bahwa sembahyang ia akan sembahyang tasbih pada tiap-tiap hari Jumat. Berapa kali?
2 kali. Nah, jadi setiap hari Jumatnya berarti seminggu sekali ucapan Syekh Abu Thalib nih. Nah, artinya beliau ini menganjurkan jangan sampai hilang lah, jangan sampai tidak sama sekali. Nah, sekali pada siang dan sekali pada malam. Nah, jadi hari Jumat gawekannya tuh sembahyang tasbih. Nah, mau pegawai kada bisa nih. Ini yang kada pegawai lagi nih. Ya dah. Nah, duit datang seorang, itu yang nyaman. Pegawai tidak, duit datang. Itu yang nyaman. Nah, ya dah. Membagawi masih mending. Nah, gimana caranya tuh? Pegawai tidak, tapi duit datang. Lari ke Jawa Timur tuh, naik Gunung Kidul. Ya dah. Nah, cari tuyul. Nah, ya sudah. Ya dah. Nah, ada itulah. Itu jalan yang tidak benar. Nah, mau sugih biar begawi, berusaha. Nah, itu ya. Jadi sekali pada siang hari dan sekali pada malam. Nah, itu hari Jumat mengerjakan sembahyang tasbih. Dan ya itulah 300 tasbih di dalam 4 rakaat. Jikalau sembahyangkan dia itu tasbih pada siang hari. Nah, siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Maka jangan diselangi antara tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Nah, yakni siang hari digawikan sembahyang tasbih itu 1 kali salam. Nah, dan jikalau disembahyangkan akan dia sembahyang tasbih pada malam hari, maka perbuat 2 salam, yaitu tiap 2 rakaat 1 salam. Nah, ini kemarin tuh. Jadi sembahyang tasbihnya malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Nah, petunjuknya ada yang paling ringkas itu dalam tuntunan salat lengkap. Nah, itu ada juga cara mengerjakan sembahyang tasbih. Nah, ada pun riwayat yang kedua bahwa engkau sembahyangkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu 2 sama, maka engkau baca kemudian daripada takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram tuh baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, atau engkau baca doa iftitah. Nah, engkau ada hafalnya doa iftitah yang tersebut dahulu itu. Kemudian maka engkau baca setelah doa iftitah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 15 kali. Nah, dahulu sebelum membaca Fatihah. Nah, dahulu itu sebelum membaca Fatihah dan surah. Nah, kemudian setelah itu maka engkau baca Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu itu yang kemarin. Kemudian maka engkau baca tasbih 10 kali. Kemudian daripada Fatihah, kemudian itu setelah daripada Fatihah dan surah itu, padahal engkau berdiri, hal keadaan engkau berdiri. Kemudian maka engkau ruku serta membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Setelah baca 3 kali, baca olehmu di dalam ruku itu akan tasbih 10 kali. Nah, caranya tuh. Kemudian maka engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti sembahyang biasa lah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Baca itu sampai habis, lalu baca olehmu di dalam i'tidal itu akan tasbih 10 kali. Nah, rukuknya 10 kali, i'tidalnya 10 kali. Kemudian maka engkau sujud serta engkau baca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali.
Setelah itu baca olehmu akan tasbih di dalam sujud 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit duduk antara dua sujud itu serta membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian itu baca olehmu tasbih 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu maka engkau baca di dalam sujud itu akan tasbih 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit lalu berdiri betul pada rakaat yang kedua, maka baca olehmu dahulu daripada membaca Fatihah itu dan surah akan tasbih 15 kali. Nah, sebelum baca Fatihah baca surah, baca tasbih dulu ketika tidak tadi bangkit dari sujud. Nah, ketika berdiri 15 kali tasbih. Nah, maka baca olehmu Fatihah dan surah seperti yang telah terdahulu sebutnya itu kemarin. Kemudian maka engkau baca tasbih. Kemudian daripada membaca Fatihah, setelah membaca Fatihah baca tasbih dan surah itu 10 kali. Kemudian maka engkau ruku. Demikianlah perbuat olehmu pada rakaat kedua ini. Nah, seperti rakaat yang pertama itu hingga 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyangkan pada siang hari, maka engkau perbuat akan 4 rakaat dengan 1 salam dan 1 tasyahud juga. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari, maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Nah, bicaranya tuh mengerjakan sembahyang tasbih. Nah, tapi yang diringkasnya ada dalam tuntunan salat tuh ada yang ringkas mengerjakan sembahyang tasbih. Ayatnya kulhu, yang kedua kulhu Allah. Nah, kuliah dengan kulhu Allah. Nah, tuh. Ya ayatnya tuh. Habis baca Fatihah, baca surah itu. Tasbihnya yang kemarin subhanallah. Nah, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa hadha huwal ahsanu wa huwa ikhtiyaru Ibnul Mubarak wal majmu'u fi riwayataini salasami'ati tasbihatin wa in sallaha naharan fa bi taslimatin wahidatin wa in sallaha lailan fa bi taslimataini ahsanu. Id warada anna salatal lail masna wa in zada ba'da tasbih qawlahu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa huwa ahsan. Faqad warada dzalik fi ba'dir riwayah fa hadhihi hiya salatul ma'thurati. Bermula diriwayatkan yang kedua ini, mengerjakan yang kedua ini, yaitulah yang terlebih baik dan yang dipilih akan dia ini salat oleh Sayyidi Abdullah Ibnul Mubarak dan perhimpunan di dalam 2 riwayat itu pada 4 rakaat itu. Jumlahnya 300 tasbih. Nah, yang penting jumlahnya 300 tasbih. Maka jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada sembahyang hari, siang hari, maka yaitu dengan 1 salam 2. Dan jikalau disembahyangkan pada malam hari, maka dengan 2 salam, yaitulah terlebih baik. Nah, jadi mana gawikan sembahyang tasbih ya sudah malam ya. Nah, itu yang paling baik. Nah, berkada sempat malam ya siang itulah. Ya, nah, karena datang daripada hadis Nabi. Nah, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sembahyang ia Nabi pada malam itu 2 rakaat. Nah,
Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka yaitu terlebih baik. Nah, tasbihnya tadi ditambah la haula, maka sesungguhnya datang yang demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka sembahyang tasbih itu yaitulah yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa perkataan jumhur ulama. Nah, jadi mestilah ada nih jalan Idul Adha nih, membesok sembahyang tasbih. Nah, maka ada siang malamnya. Nah, besoknya mulai puasa, hari Kamis puasa. Nah, Jumat lebaran. Nah, jadi malamnya juga haul daripada nenek kami Kiai Haji Abdul Wahab bin Haji Ismail. Nenek kami itu meninggal pas malam hari raya. Nah, aturan malam Jumatnya haul, malam hari raya Idul Adha. Jadi dimajukan 2 hari. Malam Jumat Hawaii ulang. Nah, siang kawan dingin nasi. Nah, jadi meninggalnya pas malam hari raya. Nah, jadi kebetulan kami memulai mengawali daripada mengawali. Sebenarnya sudah setiap tahun ada, cuman ini malam khusus kepada nenek kami Kiai Haji Abdul Wahab bin Haji Ismail. Nah, bermula riwayat wallahu a'lam bishawab.